Pemirsa masih di IDX System Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Yang pertama datang dari teknologi ada Goto, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 76, resistennya hingga ke 89. Kemudian saham pilihan kedua datang dari consumer ada INDF, juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 7.225, resistennya hingga ke 7.500. Kemudian MBMA juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 266, resisten hingga ke 328. Dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada ISAT pemirsa, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1.400, resisten hingga ke 1.600. Ada Goto, INDF, MBMA, dan ISAT. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dari teknologi yang pertama ada Goto. Ini Goto agak tertutupi Pak dalam beberapa waktu terakhir di tengah kenaikan saham DCII, mencatatkan arah dan menjadi penopang terbesar di sektor ini. Analisis untuk Goto pertimbangannya Pak? Oke, kalau kita lihat untuk Goto sendiri, kami rekomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 76 dan resistennya nanti di 89. Saat ini posisi Goto masih berada di fase uptrend ya, meskipun bergerak terkoreksi gitu ya di perdagangan hari ini. Namun demikian masih mampu berada di atas MA20-nya dan masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Namun demikian kalau kita lihat memang MACD-nya ini masih relatif sideways ya, atau cenderung flat di area positif, dan waspadai stokastik yang sudah membentuk adanya dead cross di area overbought-nya. Maka dari itu kami rekomendasikan buy on weakness. Nanti untuk area buy on weakness-nya bisa dicermati di rentang 80 sampai di rentang 84 untuk pergerakan Goto sendiri. Nanti untuk targetnya, apabila Goto mampu break dari area resistnya di areanya 89, maka nanti dapat dicermati 93 sampai 98 sebagai target penguatan dari pergerakan Goto, begitu. Baik, dalam beberapa waktu terakhir Pak, Goto cukup sulit untuk menembus ke level 90-an. Secara teknikal, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Kalau kita lihat memang pergerakan Goto ini masih cenderung volatil ya, dan kalau kita lihat ini membentuk adanya formasi double top ya di perdagangan tanggal 20 Januari dan 4 Februari kemarin, sehingga ini akan berlanjut terkoreksi dari pergerakan Goto. Namun demikian ini dari Goto sendiri sebenarnya juga masih tertahan dari area Fibonacci atau area supportnya di 72. Selama support krusialnya 72-nya ini belum tertembus, maka kami masih melihat masih adanya peluang penguatan Goto ke depannya untuk menguji area resistnya kembali di 89 begitu. Baik, support tadi di 76 Pak. Ini level terendah sepertinya di 4 Maret lalu, Pak Didi? Kenapa, sorry Pak, agak terputus? Iya, supportnya di 76 tadi Pak, dan ini merupakan level terendahnya di 4 Maret lalu Pak? Betul sekali, support terdekatnya nanti di area 76 terlebih dahulu. Ketika support ini berhasil ditembus ke bawah, arahnya akan kemana atau Goto untuk posisi koreksi selanjutnya? Oke, apabila 76-nya tertembus, maka rentang area 72 hingga 67 nanti akan diuji oleh pergerakan Goto sebagai worst case skenario-nya begitu. Baik, tapi peluang ke sana agak lebih tipis begitu Pak ya? Betul, karena kita melihat masih adanya pergerakan yang cukup uptrend ya, terutama apabila nanti break dari 89. Baik, dari Goto kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya. Consumer ada INDF, hari ini melaju kencang di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 4,14% di level 7.550 intraday tertinggi hari ini. Pak Didit, bagaimana Anda melihat INDF? Apakah saham defensif masih berlaku untuk INDF sampai sejauh ini? Oke, saat ini kami memperkirakan untuk pergerakan dari INDF sendiri masih berada di awal fase uptrend dalam jangka pendeknya, dan kita melihat penguatan yang cukup signifikan ya hari ini 4,14% disertai dengan munculnya volume pembelian. Area resisten pun sudah tertembus yakni di 7.500 resistennya, nanti supportnya tetap dicermati di 7.225. Dengan tertembusnya area 7.500, maka kita bisa melihat dari sisi pergerakan MACD-nya ini sudah relatif mulai menyempit dan berpeluang untuk terjadinya golden cross, dan ini juga didukung oleh pergerakan stokastik yang pada perdagangan 7 Maret lalu
ini juga sudah cenderung golden cross dan berpeluang untuk menguji area overbought-nya ya, bergerak dari area netral menuju area overbought. Nampaknya pergerakan terdekatnya nanti akan menguji di area MA20, MA60-nya, yakni di rentang 7.650 sampai ke area 7.700 terlebih dahulu sebagai area terdekatnya, begitu. Baik, ada perubahan berarti Pak. Tadi resisten untuk INDF ada di 7.500 dengan penguatan signifikan hari ini bahkan sudah menembus di 7.550. Betul. Dan ini sudah ada perubahan, jadi resistennya tertembus di 7.500, maka kami perkirakan pergerakan selanjutnya nampaknya akan menguji 7.650 sampai 7.700 sebagai area terdekatnya. Oke, posisi buy juga ada revisi tidak Pak? Untuk posisi buy-nya tidak ada masalah. Nanti untuk area pergerakannya, untuk buy dari si Indofood sendiri, nanti bisa dilakukan di rentang area 7325 sampai 7450. Baik, tunggu koreksi terlebih dahulu untuk NDF? Ya, untuk pullback terlebih dahulu dalam jangka pendeknya, seperti itu. Dari INDF kita bergeser ke saham pilihan ketiga pemirsa, ada MBMA. Rekomendasinya juga sama untuk buy on weakness. Kita akan coba update penutupan hari ini. MBMA berbalik melemah di 4,5%. Ya, untuk pergerakan dari MBMA sebenarnya memang masih berada di fase downtrend-nya begitu ya. Untuk MBMA sendiri, dan nanti kita dapat cermati hari ini melemah cukup signifikan 4,52% disertai dengan munculnya tekanan jual dari MBMA. Kenapa kami rekomendasikan dari buy on weakness? Karena kami masih melihat adanya potensi penurunan dari sisi MACD dan stokastiknya, sehingga nanti dari para investor sendiri tetap mencermati area supportnya di 266. Selama masih mampu berada di atas 266, maka kami berikan area buy on weakness-nya nanti di rentangnya 270 sampai ke area 284 sebagai area buy on weakness. Nanti targetnya di resistnya dulu yakni di 328. Apabila break dari 328, maka area target selanjutnya dapat kami berikan di 352 sampai 402 gitu Mas David. Baik, tapi secara posisi nih Pak, teknikalnya level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir ada di 286 begitu. Bagaimana Anda melihat posisi MBMA dengan posisi koreksi dalam 930 hingga ke 286? Pak Didi. Oke, nampaknya dari koreksi MBMA ini memang cukup panjang ya. Kalau kita lihat dari tahun 2023 di 18 April gitu hingga hari ini masih hingga di rendahnya yakni di 286 di 5 Maret 2025 ini masih berada di fase downtrend-nya. Kami perkirakan memang masih ada potensi koreksi terlebih dahulu dari MBMA untuk membentuk adanya lower low, sehingga kami rekomendasikan untuk buy on weakness begitu. Baik, penutupan hari ini di 296, 4,52% pemirsa. Intraday-nya 288, tidak jauh berbeda dengan posisi intraday terendah dalam beberapa tahun terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari MBMA kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir dari infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT direkomendasikan buy on weakness. Untuk saham infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, XL, ISAT, kemudian juga ada beberapa lain dan turunannya. Pak Didit, secara teknikal, semenarik apa ISAT sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari ketiga saham telekomunikasi tadi yang besar ya, seperti ISAT, XL, dan Telkom, memang ketiganya ini masih berada di fase downtrend-nya. Namun demikian kami melihat untuk pergerakan ISAT nampaknya ini downtrend-nya sudah akan cenderung terbatas, meskipun kalau kita lihat selama 2 hari belakangan ini, yakni tanggal 7 dan hari ini, pergerakannya cenderung konsolidasi seperti itu ya, masih cenderung sideways. Meskipun demikian kalau kita lihat konsolidasinya pun ini masih muncul adanya dari volume pembelian. Dari sisi MACD-nya ini masih relatif untuk sideways ya di area negatifnya. Namun demikian stokastiknya dapat kita perhatikan sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross. Nampaknya dengan rekomendasi kami buy on weakness dari ISAT sendiri dengan area support di 1400 dan resistance 1600, kami masih melihat adanya potensi ISAT untuk bergerak terkoreksi terlebih dahulu, membentuk adanya lower low. Nanti dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya di 1445, 1475 dengan target apabila break dari 1600, maka nanti dapat cermati 1650 sampai 1725 sebagai area target penguatan terdekatnya.
Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Goto, INDF, MBMA, dan ISAT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahan tampaknya terpangkas, di mana tepatnya penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini melemah di 0,57%. Namun indeks harga saham gabungan belum berhasil kembali ke 6.600-an, di mana posisi penutupan di 6.598,212. Level terendah hari ini di 6.568, level tertinggi hari ini di 6.642,976. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah cukup dalam di 1,53%, Jakarta Islamic Index tertekan hingga ke 1,90%, LQ45 melemah di 1,40%. Rotasi pergerakan sektoral teknologi masih memimpin penguatan ke grafis selanjutnya di 5,32%. DCI hari ini kembali arah, konsumsi primer menguat di 0,51%, barang baku melemah di 3,24%, industri tertekan di 2,47%. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, grafis selanjutnya AADI menguat di 6.675, Bumi menguat di 102. Penguatannya tampaknya terdampak oleh emiten-emiten yang diuntungkan oleh skema tarif royalti ini. DSSA juga menguat ke 34.950, Java menguat ke 2.180. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BMRI ke 4.710, tadi pun juga sempat kita ulas. ASI juga tertekan ke 4.770. Di tengah data Gaikindo, penjualan mobil nasional kembali turun di Februari. PTRO tertekan ke 3.180 dan PBNI juga melemah ke 4.450. Update penutupan sesi kedua semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama di menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ada Bapak Jason dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Sido, Pak Didit. Ini Sido nyangkut di 610, penutupan hari ini di 565, melemah di 1,74%. Saham Sido sebelumnya sempat menguat signifikan ke 600-an. Apakah pelemahan hari ini terdampak aksi profit taking, Pak? Oke, baik. Kalau untuk pelemahan dari Sido ini nampaknya sudah relatif untuk inline ya, karena sudah adanya rilis ya untuk dari Sido sendiri. Dan selama 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 7 dan 10, ini masih didominasi oleh tekanan jual yang cukup besar. Dan stokastiknya pun ini masih untuk dead cross ke area oversold-nya. Untuk Sido sendiri nanti dapat diwaspadai untuk area supportnya di 550. Apabila break dari area tersebut, maka rentang area 510 sampai 535 akan menjadi area koreksi berikutnya ya. Dan kami melihat memang masih ada potensi untuk Sido ke arah sana. Jadi tadi di harga 610 begitu ya. Maka mungkin dapat melakukan sell on strength terlebih dahulu untuk menjaga dari cut loss-nya begitu ya. Nanti sell on strength silahkan di area 570 sampai 595 terlebih dahulu untuk pergerakan dari Sido. Begitu, Mas. Direkomendasikan buyback kembali tidak, Pak? Untuk buyback-nya nanti tunggu di area 510-an untuk pergerakan dari Sido sendiri. Baik, jawaban untuk Bapak Jason dari Jakarta. Untuk Sido, kita bergeser selanjutnya menanyakan saham MDKA, Pak. Ada 2 penanya yang menanyakan saham MDKA. Yang pertama, saya akan coba cek. MDKA ditanyakan oleh Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Posisi di angka di 1410. Arahnya akan kemana? Kemudian MDKA juga ditanyakan. Saya akan coba cek kembali. Baik,
saya akan lagi ngecek satu persatu, tapi sambil menjawab Pak, untuk MDKA hari ini koreksi cukup dalam, Pak Didit, 8,50%, 1.400 barang baku hari ini juga mengalami tekanan. Apakah MDKA juga terdampak dari wacana kebijakan yang tadi sempat kita bahas terkait royalti, Pak? Oke, nampaknya demikian ya, karena kalau kita lihat memang adanya sentimen negatif dari royalti tersebut membuat pergerakan MDKA masih relatif downtrend sampai saat ini. Dan persis tutupannya ini di area support, yakni di 1.400 gitu ya untuk MDKA sendiri. Dan kalau kita lihat, apabila nampaknya ini akan break dari 1.400-nya, maka dapat dicermati rentang area 13.30 sebagai area support berikutnya. Karena kalau break dari area tersebut, worst case-nya di 1.200, 1.260, ini akan menjadi area koreksi lanjutan dari pergerakan MDKA sendiri. Karena kalau kita lihat dari beberapa indikatornya, volumenya juga masih begitu kecil. Kemudian dari sisi MACD dan stokastiknya, ini masih berada di area negatif, bahkan stokastiknya sudah terjadi dead cross di perdagangan hari ini. Nanti untuk MDKA sendiri, tadi masih di 14.10, maka apabila ingin menambah, nanti silahkan tunggu di area support 13.30 sampai ke area 12.60 terlebih dahulu untuk MDKA. Nanti untuk area targetnya pendek dulu di 14.70 sampai di 1.500 untuk MDKA, begitu. Baik, masih cukup aman ya? Ya, untuk MDKA masih cukup aman sebenarnya, meskipun dalam jangka panjangnya downtrend-nya cukup kuat ya. Oke, tadi tidak menyebutkan nama ada lokasi, baru ingin masuk Pak. Tadi pun juga sempat Anda singgung sekaligus, tadi di supportnya di 13.30 dan 12.50 begitu Pak Didit ya? Betul, nanti bisa untuk dijadikan area belinya di situ. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham MDKA pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Siohotang dari Medan menanyakan saham WIFI Pak. Sudah ambil posisi di 2.110 untuk WIFI. Hari ini koreksi dalam juga di atas 7%, 2150. Oke, pergerakan WIFI ya, ini nampaknya masih berada di awal fase downtrend-nya sendiri untuk WIFI sendiri. Dan kalau kita lihat ini masih didominasi dengan munculnya tekanan jual. Cermati nanti untuk MA20-nya ya, nanti untuk pergerakan WIFI yang berada di rentangnya 2070, waspadai karena apabila area tersebut tertembus, nampaknya WIFI sendiri akan menguji ke area 2000 sampai 1995. Dari sisi indikator, ini belum menunjukkan adanya tanda penguatan atau kebalikan arah, malah ini MACD-nya sudah dead cross dan rawan ke area negatif, dengan stokastiknya juga sudah dead cross di area netral dan rawan menuju ke area oversold-nya. Nanti dapat dibatasi untuk area cut loss-nya. Nanti area tadi di area berapa ya? 2110 ya untuk harganya. Apabila nanti break dari 2060 gitu ya, nanti dapat di cut terlebih dahulu karena nanti nampaknya akan menuju ke area 1900-an. Nanti buyback-nya dapat dicermati di 1900 sampai ke area 2000 terlebih dahulu begitu. Iya, ambil posisi di 2140 Pak, sudah masih profit nih tapi tipis, direkomendasikan sell on strength dulu tidak? Ya, saya rekomendasikan dari WIFI sendiri sell on strength ya untuk pergerakannya. Nanti dapat dicermati sampai ke area 2170, 2200. Apabila menguat di area tersebut, maka bisa untuk area sell terlebih dahulu. Oke, Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto, Pak. Sudah confirm uptrend tidak untuk auto? Untuk auto pergerakannya ini juga masih peningkatannya kemarin ya. Di tanggal 7 Maret kemarin, ini saat ini terjadi pullback di tanggal 10, meskipun sudah sempat break dari area resistnya di 2090 untuk pergerakan auto. Dapat kita cermati, ini stokastiknya ini sudah mulai menyempit dan rawan terjadi dead cross. Nanti bisa dijadikan sebagai area buy on weakness untuk pergerakan auto di rentangnya di area 1980 sampai 2020 dan area supportnya nanti di 1945. Selama masih mampu berada di atas 1945, maka auto akan berjalan ke area 2150 sampai 2200. Baik, Bapak John dari Jakarta, untuk Antam Pak, hari ini turun dalam bisa buy di harga berapa? Atau profil risikonya seperti apa dengan koreksi dalam hari ini? Untuk Antam nampaknya ini akan menutup area gap di bawah ya, yakni di 1470, 1475 masih cukup dekat. Nanti batasi risiko untuk Antam sendiri apabila Antam nanti break dari 1415 sebagai area stop loss-nya. Namun demikian apabila masih mampu berada di atas 1415, maka nanti dapat dijadikan sebagai area resist terdekat di 1500. Apabila break nanti 1540 sebagai target penguatan berikutnya. Terbebani kebijakan royalti juga tidak Pak? Nampaknya demikian untuk beberapa logam mineral ini masih terbebani ya.
Ya, selanjutnya PTRO Pak, baru saja masuk Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung. PTRO tertarik untuk masuk jangka pendek, hari ini koreksi di atas 5%. Direkomendasikan tidak? Oke, untuk PTRO sendiri nanti dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya di rentangnya 2.900 sampai ke 3.140, nanti dapat dicicil terlebih dahulu. Untuk area stop loss-nya di area 2730 dan area jualnya nanti dapat dicermati di area 3480 3570 untuk PTRO. Meskipun sedikit downtrend, namun nampaknya ini akan menjadi cukup terbatas ya dari pergerakan PTRO sendiri begitu. Baik, analisis untuk PTRO hari ini ditutup di 3180. Bapak Joshua Nainggolan baru ingin masuk, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Didi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Teher Ritya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.